Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa kembali di channel YouTube Bintang Junior, ya, yang insya Allah selalu ada hal yang bermanfaat di setiap video yang saya buatkan, ya, menambah wawasan kalian, insya Allah, ya. Dan dimanapun kalian, semoga kalian selalu diberi kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah, dan dijauhi dari mara bahaya, baik yang zohir maupun yang batin. Dan untuk kalian yang sedang sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang maksimal, ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sedikit informasi bagi kalian yang mau mempunyai atau memiliki gelang kaukah, ya, gelang kaukah atau tasbih kaukah yang berenergi, ya, yang ada kandungan energinya, bukan ada kandungan khodam. Dalam arti gini, khodam dan berenergi itu berbeda, ya, berbeda, ya, gitu. Kalau berenergi tidak ada khodam, tapi kalau ada khodam tentunya ada energinya, gitu, ya. Bisa kita isi, bisa kita kirim, ya, dimanapun kalian, mau yang di luar negeri, mau yang di Indonesia, ya. Nah, contohnya seperti yang sudah memesan, ya, tapi prosesnya itu tidak mudah. Dalam arti gini, nggak langsung instan, ya, karena saya pun harus beli dulu gelangnya, jadi saya nggak menyediakan. Tapi saya mengajak kalau kalian mau memiliki gelang atau tasbih yang berenergi, nah, saya harus beli dulu dan beli medianya dan beli gelangnya, gitu. Dan itu butuh proses, ya, kurang lebih 3 sampai 4 hari baru saya kirim. Nah, ini seperti seseorang yang sudah ingin memiliki gelang tersebut. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya mau gratisan, itu bisa saja, Kang. Saya nggak punya uang misalnya, itu nggak apa-apa, ya, itu bisa gratisan, gitu. Kalau misalnya kalian ingin memesan secara pribadi, ya tentunya ada harganya, ada maharnya pula, gitu loh, karena kita beli gelangnya, kita beli medianya, gitu, itu kan pakai uang. Nah, itu harus pakai uang kalian, bukan uang saya. Tapi kalau kalian mau gratis, ya tunggu 50.000 subscriber, ya. Jadi saya di situ membuat giveaway, ya, seperti yang saya cantumkan di sini, thumbnail fotonya. Nah, kalian kalau pengen memiliki gelang atau tasbih tersebut, kalian tinggal lihat videonya, kalian ikuti di situ giveaway caranya seperti apa. Itu gratis dimanapun kalian saya kirim, ya. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang yang namanya guna-guna atau santet. Jadi agar kalian tuh tahu, ya, agar kalian tuh paham, gitu, ya. Saya bercerita dan saya pun sudah minta izin ke orang tersebut, ya, untuk membawakan pengalaman ini, gitu, pengalaman hidup beliau, gitu, dan beliau itu mengizinkan. Kita mulai, ya, tentunya pasti ada hikmahnya, ya, ada pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beberapa bulan, kurang lebih ya sebulan lah, ya, yang lalu itu ada bapak-bapak konsultasi ke saya. Kata beliau, dia sakit selama bertahun-tahun, ya, kurang lebih ya 5 tahun ke atas lah, 5, 6, 7 tahunan lah, ya, kurang lebih, karena saya lupa juga. Beliau itu sakit, sudah berobat medis maupun non medis, mau diurut, mau ditok saraf, mau secara medis, minum obat-obatan, wah, pokoknya sudah habis banyak lah, ya, namanya udah 5 sampai 7 tahun, ya, mungkin udah kemana-mana juga, ya, apalagi sakitnya lumayan bikin resah. Dalam arti resah tuh gak enak di badan, gitu loh. Nah, si bapak ini sakitnya itu, yaitu tidak bisa nengok, ya, tidak bisa nengok. Jadi kalau misalnya beliau itu dipanggil oleh temannya atau saudaranya atau keluarganya, dia tuh harus pakai badan, ya, seperti sakit bantal lah kalau kata orang sini mah, ya. Gini, kalau nengok itu harusnya kan kita gini, badan itu tetap lurus, tinggal kepala dia yang nengok. Tapi si bapak itu kalau misalnya dipanggil, itu pakai badan seperti ini. Nah,
bagian kepala itu sakit, sering sakit. Nah, tibalah beliau konsultasi lewat teman saya. Nah, jadi teman saya ini, pasien saya ini, dia ngajak bapak ini untuk konsultasi ke saya. Nah, si teman saya ini dia bilang, "Kang, coba dong liatin bapak ini sakit apa, karena sudah bertahun-tahun ya." Tadi itu saya tuh lagi makan, posisinya siang, lagi makan. Saya lihat hanya lewat foto saja dengan nama. Saya lihat kok ada sosok gitu, ada sosok ini yang muncul gitu. Saya bilang kan, "Kang, ini ada sosok yang muncul gini-gini," kata saya begitu. Ya udah, saya nggak hiraukan lagi, karena kan teman saya ini minta untuk dilihat saja gitu. Posisinya pun saya lagi makan, jadi nggak fokus gitu. Karena kalau misalnya pengen fokus itu kita harus, ya pengecekan itu ya kurang lebih 1 hari gitu, jadi kita fokus gitu loh ya. Nah, saya bilang begitu, ada sosok nih Kang. Nah, nggak lama sih beliau ini, bapak yang sakit ini, konsultasi, kontak saya, telepon ya. Saya bilang, "Pak, bapak itu ada sosoknya," kata saya begitu kan, "bukan sakit medis aja," saya bilang gitu. Nah, sedang teleponan, gak lama itu sosoknya hadir. Sosoknya hadir tepat di depan saya. Wah, kaget dong saya. "Siapa ini?" kata saya. "Ini siapa ini?" Saya tanya ke sosok itu. "Assalamualaikum." Nggak dijawab dia. "Assalamualaikum ya ahli gaib." Nggak dijawab. "Assalamualaikum ya khadamu mukhadasah." Nggak dijawab. Lalu tiba-tiba dia ngomong kasar. Ya intinya, "Kamu siapa?" Ke saya ya. Dia ngomong ke saya gini, "Kamu siapa? Jangan ikut campur urusan saya." Dia bilang begitu. Bisa kata saya, urusan yang mana? Ya saya ikut campur gitu. Urusan yang mana, saya bilang. Dia langsung nunjuk seperti ini. Paham dong saya lagi teleponan sama si bapak-bapak itu. Paham dong saya. Oh, ternyata kamu dalangnya, saya bilang gitu kan. Saya gini, tapi secara batin ya, komunikasi secara batin, teleponnya masih berbicara, saya telepon masih bicara. Jadi omongan ke si bapaknya terus, batin pun terus berkomunikasi dengan sosok itu gitu. Secara batin saya bilang, selagi ada orang yang konsultasi, yang minta pertolongan, saya wajib membantu, saya bilang gitu. Apapun resikonya, saya bilang gitu. Dia nunjuk sambil ngeluarin pusaka. Pusakanya itu seperti apa ya? Besi tapi ada tulang. Besi tapi ada tulang. Jadi bentuknya itu kayak kentungan pos ronda, tau nggak, kayak bentukan beduk. Nah, itu gede tapi ada tulang gitu kan. Dia ngeluarin pusaka. Hari itu juga mau ngajak tarung. Saya bilang gini, sejago apapun kamu, sehebat apapun kamu, sesakti apapun kamu tetap makhluk. Saya bilang gitu kan. Saya tidak pernah takut dengan yang namanya makhluk, saya bilang begitu. Apapun yang saya akan alami, saya akan terus maju, saya bilang gitu. Selagi orang ini yakin, maksudnya orang ini tuh beliau pasien, si bapak itu yang sakit ya. Selagi beliau itu yakin, beliau itu semangat untuk kesembuhan, saya bantu. Apapun kamu, siapapun kamu, saya tidak takut, saya bilang gitu. Marah dia. Marah. Yang tadinya tingginya itu ya kurang lebih 5 meter. Tingginya 5 meter ya, kurang lebih. Itu jadi seperti raksasa. Ngamuk dia. Teriak gitu. Angin kenceng banget, sumpah. Angin kenceng banget. Itu posisi mau maghrib. Kita teleponan sama si bapak itu posisi hampir maghrib kalau nggak salah. Angin kenceng banget. Teriak dia. Dan lain udah siap dia ya. Dia siap, cuman posisi saya nggak siap. Dan lagi itu posisi maghrib, nah itu kalau bisa kita hindari. Yang kayak gitu, pertarungan kayak gitu kalau bisa posisi mau maghrib dan masih waktu maghrib itu harusnya kita hindari ya, karena nggak bagus juga kalau kita bertarung seperti itu. Saya bilang, kamu
kalau mau nyerang saya jangan sekarang, saya bilang gitu. Kalau kamu jiwa satria, kalau kamu emang hebat, kamu sakti, jangan serang saya bilang gitu. Gitu ya, saya bilang gitu karena di situ masih belum ada apa namanya, persetujuan. Jadi si bapak itu saya itu masih cari tahu lah, masih sharing, masih konsultasi, belum deal si bapak itu mau saya obati gitu, masih ngobrol. Saya bilang gitu kan, saya bilang jangan dulu, saya bilang gitu. Jangan sekarang, kalau kamu emang sakti, saya nggak peduli, kata dia gitu kan. Tapi bukan saya, bahasa dia, bahasanya kasar ya, intinya sih ngomongnya kasar ya, cuma saya terjemahin di sini nggak bahasa kasar. Saya nggak peduli, kata dia. Maju dong, saya maju dong, dia maju. Jadi jaraknya mungkin ya sekitar 2-3 meter ya dari saya. Itu raksasa, dia maju, langkahin kakinya, mau mau nginjek saya. Saya kan gini, Masya Allah ya Allah, Masya Allah ya Allah, Masya Allah ya Allah. Oh nggak mau, tapi saya nggak turun tangan, nggak mau. Nah si Khodam ini membantu, otomatis dia maju sendiri, membantu ya. Dibawalah ke suatu dimensi sama si Khodam itu, mungkin ribut ya atau perang ya, saya walau kan saya nggak ngurusin, saya mesti telepon sama si bapak, saya fokus gitu. Saya bilang gini, Pak, bapak mau berobat kemanapun bakal percuma ya. Bapak mau berobat kemanapun akan percuma, karena kenapa? Ada sesuatu barang, kata saya begitu ya, ada sesuatu barang yang membuat bapak itu tidak bisa nengok. Jadi ada semacam besi ya, ukuran segini lah, ukuran segini sekelingking, itu posisinya itu di sini gitu. Jadi yang membuat itu si bapak itu gak bisa nengok gitu. Jadi kayak nyagak posisinya itu. Jadi bapak itu kalau nengok itu sakit luar biasa gitu kan. Alhamdulillah si bapak mau ya, itu bapak mungkin habisnya lumayan banyak juga ya, karena ngobatinya pun ya luar biasa gitu ya. Si bapak alhamdulillah, si bapak mau, kata saya, Pak, ini lumayan biayanya karena hal seperti ini. Ya kata bapak, nggak apa-apa, yang penting bapak yakin sembuh, kata bapak gitu kan. Sama dia, si bapak itu yakin kalau saya itu bisa membantu gitu, bisa membantu gitu ya, nggak apa-apa, kata dia. Ya alhamdulillah, ya udah Pak, saya, karena pun saya udah ada benturan gitu kan, ya udah Pak, kita lanjut kayak gitu kan. Alhamdulillah kita cari solusi jalan. Nah masih bapak, karena kan biaya yang lumayan juga kan, perlu perhitungan juga, karena kebutuhan juga, makanya kita cari solusi masih Pak, caranya biar bisa sembuh gitu kan. Kita pakai cara solusi dapat, akhirnya ya tetap, kalau biaya tetap lumayan, cuman caranya itu kita cari gitu sama-sama. Si bapak itu saya kasih saran, Pak, bapak cukup sediakan aja setiap hari ya medianya ini untuk bapak pakai. Terus saya kasih amalan wirid setiap hari pakai, saya kasih. Berjalan itu ya sehari 2 hari, wah badan itu suhu tubuh saya itu naik, panas ya, yang membuat ya kayak pusing, meriang itu ya udah nggak dirasa sama saya, mungkin ya nggak dirasa, karena emang tingkatannya itu luar biasa. Bel itu ya kalau menurut saya pribadi, kalau bisa dibilang itu bukan santet tapi sihir. Badan saya tuh panas. Kok sihir, kok bisa ada bendanya di badan bisa ngirim kayak santet ya, karena sihir itu tingkat tinggi ya. Sihir lalu santet baru gitu. Setelah itu ya tetap saya pun minum obat saya pun, karena saya pun secara zahir dan batin harus diobati, saya pun gitu, karena kalau saya nggak diobati ya kasus ini atau masalah ini tuh nggak bakal kelar gitu ya. Saya minum obat setiap hari, nggak sembuh, tapi setidaknya ada sedikit atau beberapa menit ada normalnya, setidaknya seperti itu kan. Wah panas banget, asli panas. Berjalan waktu seminggu 2 minggu,
Alhamdulillah. Saya tanya, Pak, gimana keadaannya sekarang? Karena si bapak ini kerjanya itu di laut ya. Jadi seminggu sekali pulangnya itu ya ke darat, maksudnya ke darat itu seminggu sekali. Saya tanya pas 2 minggu lah, ya kurang lebih 2 minggu, saya tanya, Pak, gimana kabarnya, gimana keadaannya, apa aja yang terjadi, saya bilang gitu. Dia bilang, alhamdulillah kan sekarang sudah bisa nengok, alhamdulillah ada perubahan gitu ya. Alhamdulillah ada perubahan. Seneng dong saya, apa yang saya lakuin nggak sia-sia gitu kan, nggak sia-sia saya lakuin. Kepala udah nggak sakit, kata saya, Pak, ini belum kelar, kata saya gitu, ini belum kelar gitu. Itu waktu itu belum kelar, masih tinggal beberapa langkah lagi gitu. Jalan waktu lagi beberapa hari, beres tuh tuntas. Sosok itu kalah, barang yang ada di lehernya itu yang cagak itu, kata saya, besi, bisa hilang ya, bisa dilebur secara jarak jauh. Bapak itu saya bilang gini, Pak, saya bilang ke bapak itu, Pak, sekarang proses sudah bersih, kata saya, pengobatan jarak jauh sudah bersih, sudah beres, tinggal 2 langkah. Apa 2 langkahnya itu? Pertama, kita harus syukuran, Pak, atas nikmat yang Allah berikan, atas kesembuhan Bapak yang bertahun-tahun Bapak sakit, sekarang diberikan nikmat kesembuhan, kita harus bersyukur, kata saya begitu. Yang kedua, kita harus ketemu, Pak, saya bilang, kita harus ketemu. Kenapa ketemu? Kita harus ngobatin Bapak itu secara zohir, karena gini loh, ketika orang itu terkena guna-guna atau terkena sihir, gangguan gaib ya, itu ada 2 cara hal yang harus kita obati, secara zohir dan secara batin gitu loh. Jadi maksimal, cara ngobatinnya itu maksimal. Kalau kalian kena guna-guna tapi kalian hanya diobati medis, ya percuma, karena yang non medisnya masih ada. Kalau kalian hanya ngobati yang non medis tapi secara medis nggak diobati, ya percuma juga gitu. Jadi harus dua-duanya berjalan. Jadi kesembuhannya itu maksimal, saya bilang begitu ya. Alhamdulillah si bapak niat mau gitu kan, alhamdulillah mau. Cuman kan sekarang kita dibenturkan dengan si bapak itu ya, istri mau melahirkan ya. Semoga aja istrinya ya, bulan ini setelah saya upload ini ya, bapak itu istrinya katanya mau melahirkan ya, menurut prediksi dokter ya, melahirkan ya. Semoga aja istrinya selamat, bayinya pun selamat, anaknya sehat walafiat, tidak ada kekurangan, istrinya pun cepat sembuh, cepat sehat lagi, dan anaknya menjadi anak yang solehah, yang berbakti kepada orang tua, yang bisa mengangkat derajat orang tua ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, apa sih hikmah dari kisah ini atau pengalaman ini? Jadi bukan pengalaman saya ini, bukan bercerita tentang kelebihan saya atau apa yang saya miliki, bukan seperti itu. Tapi gini loh, kalau kalian mencerna kisah ini atau pengalaman ini, itu banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Ketika kita sakit, sudah pergi kemana-mana, medis maupun non medis ya, sudah di apapun ya, kita udah dilakukan onsen lah, inilah itulah, gak sembuh-sembuh sampai bertahun-tahun, kalian itu jangan pernah menyerah untuk mencari kesembuhan ya. Jangan pernah menyerah, tetap harus berusaha, nanti pasti akan diberikan jalannya ya, pasti akan diberikan jalannya. Yang kedua, kalau kalian sudah berobat kemana-mana secara medis, sudah habis puluhan juta, bahkan ratusan juta untuk mengobati medis ya, coba sekali-kali kalian konsultasi ke orang yang bisa mengerti hal gaib. Barangkali di situ ada hal gaib ya, yang membuat penyakit kalian itu tidak sembuh gitu ya. Jadi jangan kaku lah, jangan kaku ya, jangan kaku dalam arti jangan ke hal gaib itu jangan kaku, jangan memvonis gaib itu ya nggak baik kayak gini, jangan seperti itu. Kalian boleh ya berasumsi positif terus kalau penyakit ini medis, kalian boleh seperti itu, tapi tolong, ada penyakit non medis, ada penyakit non medis gitu. Di dunia ini ada penyakit non medis
Kalian boleh berpikir selalu positif, boleh. Tapi sesekali coba kalian koreksi. Kenapa sih ini penyakit nggak sembuh? Kenapa sih ini Allah nggak kasih kesembuhan? Minta jalan sama Yang Maha Kuasa. Ntar dikasih pasti dikasih. Dan hikmahnya yang bisa diambil, segala penyakit itu pasti akan sembuh bila kalian berjuang, yakin dan semangat, pasti sembuh ya. Dan untuk kalian seperti ini, kalau kalian ragu dengan hal gaib, coba tanyakan diri kalian, siapa Tuhan kalian? Apakah Tuhan kalian bisa kalian lihat? Apakah Tuhan kalian bisa kalian raba atau pegang ya? Apakah bisa? Bagi yang muslim kan, karena ada muslim yang nggak percaya hal gaib, padahal Allah itu maha gaib, maha segalanya ya. Jadi perlu ditanyakan tuh keimanannya. Orang yang nggak percaya gaib itu perlu ditanyakan. Saya percaya gaib kok, tapi saya nggak percaya santet lah. Saya nggak percaya sihir, saya nggak percaya guna-guna, tapi saya percaya gaib. Nah itu gimana tuh kan? Wah, kocak juga itu. Nah itu mungkin Islamnya ajarannya ajaran mana gitu. Madhabnya madhab mana yang diambil. Ya kurang lebih seperti ya. Semoga aja ini kisah bapak ini menjadi suatu motivasi kalian ya, yang kalian sedang sakit, sedang sembuh gitu ya. Bukan berarti saya ngajak kalian tuh konsultasi ke saya nggak ngajak kalian konsultasi ke saya, tapi saya hanya di sini menceritakan pengalaman bapak tersebut ke kalian agar kalian tuh semangat, kalian tuh yakin gitu loh. Jadi saya bilang selalu ya di konten saya tuh, kalau kalian nonton video saya itu kalian tuh harus berpikir positif. Karena kenapa? Karena di mana kalian berpikir positif, banyak hikmah atau pengalaman atau wawasan yang bisa kalian ambil. Tapi ketika kalian sebaliknya, wah, itu akan membuat pikiran kalian itu ya gak baik nantinya kalau kalian berpikir negatif. Dan untuk kalian, pengobatan itu ya tidak mudah. Pengobatan santet yang lawan guna-guna itu nggak mudah, resikonya tinggi. Dan kenapa bisa habis banyak? Kenapa bisa habis lumayan harganya? Karena kenapa? Contoh gini, dukun itu pun dibayar oleh orang untuk menyalakai kalian atau kirim sesuatu ke kalian, itu nggak murah. Gitu, itu nggak murah. Ya, itu nggak murah, mahal. Dan medianya pun si dukun itu pun mahal karena bermacam-macam. Menyan mah nggak kehitung jenis menyannya. Ya, apalagi sajian-sajiannya pakai ayam atau pakai darah ini darah itu nggak murah. Bahkan ya saya pribadi pernah ditawarin ya untuk mencelakai seseorang itu senilai 100 juta, untuk mencelakai orang sampai orang itu sakit ya. Saya pernah tawarin 100 juta saya sama orang. Diambil nggak Kang? Ya enggak lah, kurang. Enggak begitu. Jadi nggak saya ambil sampai segitu. Itu buat orang itu hanya sakit saja ya, bikin sakit aja gitu. Sampai saya tawarin 100 juta hanya bikin sakit, apalagi sampai kirim benda sampai orang itu meninggal. Coba gimana gak mahal ya, begitulah ya. Ini pengalaman lah ya, semoga aja ada keberkahan ya di video ini. Dan untuk kalian, saya harap kalian yang sakit baik medis maupun non medis cepat diangkat penyakitnya dan diberikan jalan keluar. Dan kalian harus tetap yakin bahwa yang namanya penyakit itu pasti ada obatnya. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.